Ya, selamat siang. Kristen Islam, Mbak. Kristen. Oke, mau diskusi kita, Mbak. Mau bahas tema atau mau dua Ini arah? Oh, sepertinya Mbaknya nggak bisa on eh, cam. aku Berarti aku kita aku bahas aku tema ya. penasaran. Apa Aku itu? penasaran sama statusnya yang ditulis sama Wih, tadi siapa namanya? penasaran Bang dia. Paul kali ya? Oke, silakan Bang Farul. Gimana, Dinda Kenapa Abang? Emilius? Iya, Bang, kenapa Abang ini jahat sekali bilang Paulus nggak punya akhlak, Bang? Boleh kasih saya kesempatan untuk menarasikannya dulu? Boleh. Oke, Enggak, saya sebelum narasikan bernarasi dulu ya. aku mau bilang itu sebelum bernarasi. Ah, ah. Kujong. Ini Nora diam lah, Nora. Aku mau dengar Semuanya narasi. saya jawab Beba Emilius. Saya kasih tahu ya, memang Bang Farul itu kayak gitu. Dia suka kali bikin judul yang aneh-aneh. Udah kau lawan aja dia. Makanya aku diam aja dari tadi, Mbak. Gak mau ikut campur aku. Hajar aja Ini Bang Farul. tertulis, Aku ini cabut tertulis dalam tulisnya, Keluaran kalau nanti 20. Ya, sabar dulu ya Emilius ya. Ini tertulis dalam Keluaran 20 nomor 1 sampai selanjutnya. Apa itu? 10 hukum Taurat yang telah diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Yang isinya antara lain, jangan ada padamu ya Allah lain di hadapanku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dikuduskanlah hari Sabat atau Sabtu. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini isi sesama rumahmu. Inilah 10 hukum Taurat ya yang telah diturunkan kepada Bani Israel melalui Musa. Nah, sementara Paulus di dalam Galatia 2 nomor 16 berkata, nih, kamu tahu, ntar ya kok gelap ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nih kata-kata yang terpentingnya, apa kata dia? Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, simak lagi ya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, yang jadi pertanyaan buat Dinda Emilius, ketika kamu melakukan dan membenarkan 10 hukum Taurat yang saya bacakan dalam kitab Keluaran 20 dari nomor 1 sampai nomor 17 tadi, ya, berdasarkan Galatia nomor 16, apakah kamu akan dibenarkan oleh Paulus? Narasinya panjang sekali, Bang. Jika nggak ngerti aku narasinya panjang sekali. Oke, gini. Di dalam Keluaran 20 nomor 1 sampai selanjutnya ada 10 hukum Taurat di situ. Jangan ada ilah lain, ya, hormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini harta orang lain. Nah, sementara dalam Galatia 2 nomor 16, Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ingat, sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yang jadi pertanyaan, ketika ada orang Kristen melakukan hukum Taurat, apakah itu dibenarkan? Ketika ada orang Kristen melakukan hukum Taurat, apakah itu dibenarkan oleh Paulus? Dibenarkan atau tidak, Emilius? Jelas tidak dibenarkan. Makanya, ya gimana, Emilius? Makanya kita pertanyakan akhlaknya si Paul itu tadi, gitu loh. Bagaimana Tapi tidak dia gitu, tidak membenar? Bang. Iya, gimana? Tapi tidak gitu. Jadi gimana? Maunya gimana? Cobalah. Bantah aja Paulus itu, bantah aja. Gimana maunya? Maunya kakak Emilius Jadi kita gimana mau? membantah orang Paulus kan benar, Bang. Cair Tapi abang dong, sendiri bilangnya dipercaya ahlak dong, juga. Bang Rio. Apa, Emilius? Gimana? Paulus kenapa tadi?
Paulus itu membawa kebenaran, Bang, ajaran Tuhan kami, Bang. Kenapa Abang bilang Oke. Paulus itu nggak punya akhlak? Oke, siapa yang mengatakan Paulus itu menyampaikan ajaran kebenaran? A. Kakak Emelius. B. Yesus. C. Handuk leher. Ada di kita, Bang. Ih. Hah? Mana itu yang diajarkan kami sama pendeta-pendeta, Bang. Ih. Abang Nah, yang ngarang, saya Abang. tanyakan, siapa yang mengatakan Yesus itu mengajarkan kebenaran? A. Kakak Emelius beserta bapak-bapak gereja. B. Yesus. C. Handuk leher. Semua, Bang, kecuali yang anduk leher yang Abang bilang yang nggak ada aja, Bang. Oke, kalau memang Yesus pernah mengatakan Paulus itu mengajarkan kebenaran, sebut di mana tertulis angan-angan itu. Silakan. Di mana tertulis angan-angan itu? Pernah Yesus berkata begitu? Di mana tertulis? Di mana? Iya, di kitab lah, Bang, buka lah. Iya, Mana di ajaran-ajaran kitab itu sana? apa? Nomor berapa? Silakan. Nggak aku apa lah, Bang. Makanya saya bilang Masa aku apa angan-angan. itu? Enggak, Mbak, itu bukan Makanya saya angan-angan, bilang Bang, cuman ada, Bang. hayalan, Coba gitu loh. Abang tanyalah ke pendeta, Bang. Gini loh, Ada. Dinda Emilius, masalahnya para pendeta kalian takut gitu loh. Kau mengatakan Paulus itu mengajarkan kebenaran, tapi apa yang kau katakan itu hanya sebatas hayalan dan angan-anganmu saja, karena kamu tidak bisa memberikan validasi legalitas dari apa yang kau katakan tentang Paulus. Dalam Galatia 2 nomor 16, Paulus berkata, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Maka ketika hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, kamu harus membunuh. Pak, ketika hukum Taurat mengatakan jangan berzina, kamu boleh berzina. Ketika hukum Taurat mengatakan jangan bersaksi dusta, kamu harus bersaksi dusta. Bukankah Abang orang itu yang mana membenarkan ada kita pembunuhan, membunuh, Bang. perzinahan, persaksian dusta, dan perbuatan keji yang lain adalah orang yang tidak punya akhlak? Tidak ada itu, Bang. Ih. Loh, makanya saya tanya, ketika Paulus dalam Galatia 2:16 mengatakan tidak dibenarkan seorang pun yang melakukan hukum Taurat. Ketika kamu melakukan hukum Taurat, apakah kamu dibenarkan di mata Paulus? Yang kedua, dalam 2 Korintus 16 nomor 12, apa kata Paulus? Ting tung. Dua Korintus Terus untuk tim UGM Korintus 16 nomor 12. Nih. Apa kata dia di sini? Nih. untuk tim UGM apakah sudah disepakati nanti akan di Jahat kali lah, Bang, ini. Nice, loh. Bilang ini apa? Bilang Paulus tidak punya akhlak, Bang. Ih. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban lagi bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Apakah sosok yang menjerat kamu dengan kelicikannya dan dengan tipu daya adalah orang yang punya akhlak? Tentu tidak. Yang kedua, Bentar, dikit Bang Faruk, izin Bang Faruk. Ayat Ini. yang Bang Faruk bawa tadi itu kata kamu katakan itu tambahan, nggak pernah ada itu. Jadi sebenarnya memang Paulus menjerat dalam tipu daya memang. Fik itu. 2 Korintus 11 nomor 8. Apa kata dia lagi di sini? Jemaat, kata Paulus ini ya, Dinda Emilius, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Sekarang saya tanya Emilius, ya, seseorang yang sudah mengakui dirinya perampok, apakah punya akhlak? Seseorang yang merampok, apakah punya akhlak? Emilius? Enggak lah, Bang. Enggak Nggak lah. punya akhlak. Yang ketiga, Tapi nggak kayak gitu, Bang. Nggak kayak gitu. yang ketiga, Roma 3 nomor 7. Apa lagi kata Paulus? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dia mengakui dia telah berdusta demi kebenaran Allah. Sekarang saya tanya, orang yang berdusta apakah punya akhlak? Ya, Apakah semua punya tahu akhlak? kali nggak punya.
Orang yang berdusta apakah punya akhlak? Paulus nggak pernah berdusta, Bang. Berarti Roma 3 nomor 7 salah. Dia mengakui dirinya berdusta loh. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, oleh Tidak dustaku, ada jalan kata kayak Paulus. gitu, Bang. Tidak ada jalan kayak gitu, Abang. Yunus Mana ada jalan kayak nois. gitu? Ada. Abang ada nggak Berarti ada? ini Bibel Anda salah. Yunus nois. Kalau belum ngomong nanti aja Pak Yunus. Nois. Cair drop, berkatilah bangku. Siapa tadi itu? Pak JKG diberkati. Silakan Emilius. Orang yang telah mengakui dirinya telah berdusta, apakah memiliki akhlak? Emilius, Kenapa? Kenapa, Bang? orang yang mengakui dirinya adalah seorang pendusta, apakah memiliki akhlak? Emang itu pendustanya ke siapa dulu, Abang? Siapalah Abang yang bilang pendusta ini, Abang? Mana ada? Ini Roma 3 nomor 7. Sekali hatiku. Kenapa? Gimana? Dibaca itu Emilius. Tetapi oleh karena dustaku, tuh dia ngaku. Tapi kayaknya bukan kayak gitu penjelasannya. Itu melenceng. Bibel Anda, buka Bibel Anda. Biar Mbak tahu, buka, baca. Silakan. Tetapi karena oleh dustaku, berarti dia tidak boleh, dia boleh berdusta kepada orang lain, kecuali kepada jemaatnya, tidak boleh gitu ya? Atau gimana? Cobalah mikir. Pasti kamu pinter deh. Itu eksplisit loh, Emilia, itu eksplisit loh. Anda buka Bibel Anda, biar tidak dikira Bang Faruk mengada-ngada. Tafsiran kalian tuh salah, nggak kayak gitu maksudnya. Apa yang mau ditafsir? Bentar saya tanya. Saat orang menyatakan dengan mulutnya oleh karena dustaku, berarti dia berdusta tidak? Yuk jujur, berani yuk jujur. Tapi masalahnya bukan kayak gitu, Bang. Bukan gimana ya? Tuh, gimana apanya? Dia mengakui maksudnya nggak di itu situ, nggak kayak mengatakan gitu. kalau dia berdusta. Coba saya ingin kejujuran Emilia. Dia mengakui nggak di ayat yang ditunjukkan Bang Faruk kalau dia mengaku berdusta? Jujur yuk, bisa yuk. Berat saudara-saudara. Kalau jujur memang berat saudara-saudara. Karena memang tertulis. Lanjut Bang Faruk. Pak Yunus! Pak! Halo Pak! Pak Yunus! Diberkati kau Bang Andi Bala! Pak Yunus! Pak! Halo, Pak Yunus! halo Bandung. Halo! Halo